Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari, NDH 15, kelompok 3, angkatan 11, unit kerja UPTD Puskesmas Sabta Jaya. Kali ini saya akan membahas tentang agenda 3, yaitu manajemen ASN dan Smart ASN. Indikator-indikator dalam manajemen ASN, kedudukan dan peran ASN, hak dan kewajiban ASN, kode etik dan kode perilaku ASN, sistem merit dalam pengelolaan ASN, mekanisme pengelolaan ASN. Kedudukan ASN menurut Undang-Undang Dasar Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara berdasarkan jenisnya terdiri dari pegawai negeri sipil PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, disingkat juga dengan P3K. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hak ASN untuk PNS tertuang pada pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, untuk P3K tertuang pada pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Yang menyatakan adalah gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, jaminan hari tua, dan cuti. Untuk P3K sama, hanya membedakannya tidak ada jaminan hari tua. Jika ada hak ASN, berarti ada kewajiban ASN. Salah satunya yaitu setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, dan lain-lain. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Manfaat sistem merit pada organisasi mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas, dapat mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. Instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Sedangkan yang ASN menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai, memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Berikut mekanisme pengelolaan ASN. Smart ASN merupakan pegawai dengan kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Pada tanggal 14 Juli 2019, Presiden yaitu Joko Widodo mengeluarkan 5 visi Presiden untuk Indonesia. Yang pertama, pembangunan infrastruktur. Yang kedua, pembangunan SDM. Yang ketiga, keterbukaan investasi. Yang keempat, reformasi birokrasi. Yang kelima, penggunaan APBN fokus dan tepat sasaran. Sedangkan pada tanggal 4 Agustus 2020, Presiden Joko Widodo mengeluarkan 5 arahan Presiden untuk percepatan transformasi digital. Seorang pengguna yang memiliki kecakapan literasi digital yang bagus tidak hanya mampu mengoperasikan alat, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Kompetensi literasi digital tidak hanya dilihat dari kecakapan menggunakan media digital saja, namun juga budaya menggunakan digital, etis menggunakan media digital, dan aman menggunakan media digital. Kerangka kurikulum literasi digital. Digital skill adalah kemampuan mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Digital kultur adalah kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian, dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK. Digital etik adalah kemampuan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu digital safety, yaitu kemampuan mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari.
Pilar literasi digital ada 4, yaitu yang pertama etika bermedia digital, yang kedua aman bermedia digital, yang ketiga cakap bermedia digital, kemudian yang keempat budaya bermedia digital. Ruang lingkup etika digital. Yang pertama kesadaran, integritas, kebijakan, dan tanggung jawab. Etika berinternet ada 2, yaitu etika dan etiket. Jadi, etiket berlaku jika individu berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain. Sementara etika berlaku meskipun individu sendirian. Hal lain yang membedakan etika dan etiket ialah bentuknya. Etika pasti tertulis, misal kode etik, jurnalistik, sedangkan etiket tidak tertulis. Hati-hati dalam bermedia sosial, karena media sosial dapat menimbulkan informasi hoaks, ujaran kebencian, pornografi, perundungan, dan konten negatif lainnya. Oleh karena itu, kita harus memilih informasi yang benar serta menggunakan media sosial secara bijak dan hati-hati. Menurut Malala Yousafzai, yang menarik adalah kekuatan dan dampak dari media sosial. Jadi, kita harus mencoba menggunakan media sosial dengan cara yang baik. Sekian presentasi saya tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Saya Novita Sari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.